orang yang belajar di pondok dianggap aneh. Kok mondok? Saya dulu awal-awal mondok umur 11 ya atau 12 tahun, oleh orang tua saya dikirim ke pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, pesantren tertua di Jawa, mungkin juga di Indonesia, salah satu pesantren tertua. Ada orang biasa ke rumah, tanya, mana Idrus? Saya mondokkan. Apa kata dia? Kata orang ini, masih kerabat dengan ayah saya, masih ada hubungan saudara. Kok dimondokkan bang? Nanti makan apa? Padahal orang nggak mondok dan yang mondok makannya sama-sama makan nasi. Ditanya nanti makan apa? Maksudnya apa? Orang itu beranggapan anak pondok itu gak punya masa depan. Karena masa depan orang itu kebanyakan soal dunia. Ketika masih kecil dirawat orang tua, setelah dewasa nanti kerja, punya istri, punya rumah, punya mobil. Itu dianggap masa depan. Padahal masa depan kita sebenarnya bukan itu, tetapi adalah kehidupan akhirat. Itu kan masa depan yang sesungguhnya. Memang dianggap gak punya masa depan anak pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari, Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
para asatidz, para alim, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus mudir Ma'had Tahfidzul Quran Al-Uswah Al-Ustadz Ahmad Zaini, juga ustadz-ustadz yang lain yang saya hormati, ustazah juga, para wali santri yang juga saya hormati, dan adik-adik para santri, santriwan maupun santriwati yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini saya bisa bersilaturahmi di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Uswah. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah bagi kita semua dan menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, yang juga ingin saya sampaikan tentang keutamaan belajar di pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren ini, terutama pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada akhir zaman seperti sekarang ini sangat penting. Mengapa? Karena hanya lembaga pondok pesantren yang menjaga nilai-nilai akhlak, menjaga nilai-nilai keimanan, menjaga nilai-nilai agama. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu bermula dalam keadaan terasing, dianggap aneh. Islam itu pertama kali muncul dianggap aneh sama orang-orang Mekah, karena orang Mekah semuanya orang-orang musyrik. Begitu Islam datang, dianggap aneh oleh mereka. Dan yang pertama kali masuk Islam sedikit, 3 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali. Lalu tambah satu tambah, akhirnya Islam menjadi ramai. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam ini akan kembali asing, akan kembali terasing. Maksudnya kembali terasing bagaimana? Orang yang belajar agama Islam itu dianggap aneh. Orang yang belajar di pondok dianggap aneh. Kok mondok? Saya dulu awal-awal mondok, umur 11 ya, atau 12 tahun, oleh orang tua saya dikirim ke pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, pesantren tertua di Jawa, mungkin juga di Indonesia, salah satu pesantren tertua. Ada orang biasa ke rumah, tanya, "Mana Idrus?" "Saya mondokkan." "Apa?" kata dia. Kata orang ini, "Masih kerabat dengan ayah saya, masih ada hubungan saudara." "Kok dimondokkan, Bang? Nanti makan apa?" Padahal orang nggak mondok dan yang mondok makannya sama-sama makan nasi. Ditanya, "Nanti makan apa?" Maksudnya apa? Orang itu beranggapan anak pondok itu gak punya masa depan, karena masa depan orang itu kebanyakan soal dunia. Ketika masih kecil dirawat orang tua, setelah dewasa nanti kerja, punya istri, punya rumah, punya mobil. Itu dianggap masa depan. Padahal masa depan kita sebenarnya bukan itu, tetapi adalah kehidupan akhirat. Itu kan masa depan yang sesungguhnya.
Memang dianggap gak punya masa depan anak pondok itu. Ya dianggap gharib, dianggap aneh ini. Kok mondok gak keluar-keluar? Ada yang begitu. Fatuba lil ghuraba. Maka kata Rasulullah SAW, beruntung orang-orang yang terasing. Orang-orang yang aneh itu beruntung. Yang dianggap asing, aneh itu. Siapa ghuraba? Ghuraba itu alladzina yasrahun hina yafsudun nas. Orang-orang yang menjalankan kesalehan ketika orang lain menjalankan kerusakan. Siapa yang menjalankan kesalehan, menjalankan amal-amal baik? Ya anak pondok. Karena di pondok itu ditekankan istiqomah sholat berjamaah, ditekankan menjaga akhlakul karimah, ditekankan menjaga nilai-nilai agama, ditekankan rajin beribadah, istiqomah beribadah. Itu di pondok. Kalau lembaga-lembaga pendidikan selain pondok, akidahnya tidak dijaga. Kadang yang ngajar Wahabi, kadang yang ngajar ya orang di luar Islam di sekolah-sekolah umum. Bukan cuma akidahnya, akhlaknya gak dijaga. Mengapa gak dijaga? Gak sesuai dengan syariat. Pergaulan laki-laki dan perempuan bebas. Ibadahnya tidak dijaga, akhlaknya gak dijaga. Itu namanya menjalankan kerusakan. Nah, anak-anak pondok ini memang ghuraba. Mengapa ghuraba? Karena asing, aneh. Kita ini ya, kalau ada di pondok kan banyak kawannya. Ini berapa jumlahnya yang putra ini? 28. Yang putri? 50. Kalau ada di sini kan ramai. Tapi kalau pulang ke kampung masing-masing kan lebih banyak yang sekolah kan daripada yang mondok. Pondok ini sedikit saudara. Di Indonesia ini anak pondok lebih sedikit daripada anak sekolah. Tapi ini memang penting mondok, karena mondok ini yang benteng Islam, benteng terakhir umat Islam anak-anak pondok. Mengapa? Kalau gak mondok ya tantangannya, ancamannya ramai. Karenanya orang tua yang anaknya ada di pondok itu harus bersyukur kepada Allah, anaknya masuk pondok. Mengapa? Insya Allah ini pertanda baik bagi masa depan anak-anak kita di dunia maupun di akhirat. Itu masuk pondok. Nah, masa yang kita hadapi sekarang ini sudah sangat berubah. Masa sekarang ini hampir sama dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan atuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-shaghir wa yahramu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kalian apabila kalian telah berpakaian fitnah, lalu fitnah yang kalian pakai itu kamu anggap sebagai sunnah. Sunnah itu artinya kebaikan. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Berpakaian fitnah itu artinya orang itu hidup di dunia, pakaian itu termasuk salah satu kebutuhan vital, kebutuhan pokok. Di rumah pakai baju, kerja pakai baju, ke masjid pakai baju, kemana-mana pakai baju. Itu kehidupan manusia. Artinya kehidupan, kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, itu baju. Nah, di akhir zaman ini ada benda-benda yang sebenarnya benda itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Tapi kita butuhkan seperti halnya kita butuh baju. Apa contohnya? Itu jadi fitnah, jadi godaan, mengganggu. Contohnya apa? Contohnya seperti televisi.
Televisi itu sudah menjadi kebutuhan umum. Sekarang ini ada rumahnya orang yang nggak ada TV-nya. Jarang saudara, rata-rata ada TV-nya. Dan setelah ada TV, kehidupan masyarakat ini berubah. Kalau dulu anak-anak itu selama belum menikah ada di masjid, di musola bersama para kiai. Kalau malam, pagi pulang ke rumah. Kalau sekarang enggak, ngaji itu sebentar sekarang, gara-gara ada TV. Dan TV itu kalau di setel, rata-rata orang yang ditonton apa? Pengajian agama, bukan, biasanya film. Artinya mengganggu memang. Kemudian termasuk fitnah lagi apa? Adanya HP. HP ini fitnah. Jadi fitnah. Mengapa fitnah? Karena orang kebanyakan pegang HP, orang buka HP kebanyakan untuk main-main, jarang karena keperluan. Mungkin keperluannya 5%, yang 95% hanya main-main. Orang buka HP. Tapi dianggap apa, saudara? Dianggap sunnah sekarang. Kok dianggap sunnah? TV, HP, dan semacamnya dianggap sunnah. Karena ini menjadi gantinya yang lain. Kalau dulu ustadz kemana-mana tasbih, sekarang bawa HP. Tasbihnya gak dibawa. Kalau dulu ya kita gak jauh-jauh lah, misalnya ke Tanah Suci. Pernah sholat di Masjid Nabawi, di masjidnya yang ada makam Rasulullah SAW. Sholat subuh. Pas sholat subuh ada nada dering HP di sebelah saya, suaranya lagu dangdut. Kira-kira kalau lagu dangdut orang mana kira-kira? Orang Mesir, orang Arab, apa orang Indonesia? Indonesia. Itu di Masjid Nabawi. Sholat subuh, sempat bawa HP ke masjid. Nada deringnya tidak di silent. Pernah di depan Ka'bah, lagi sholat ya, senyap, hanya suaranya qori. Tiba-tiba ada nada dering, lagu dangdut lagi. Ini macam tetangga saya ini. Lah, ke depan Ka'bah bawa HP. Ini kan sudah dianggap barang sunnah. Mestinya ke depan Ka'bah bawa Quran, bawa tasbih. Nanti baca Quran. Nanti kalau bosan atau apa wiridan. Ini enggak, HP. Nah, artinya apa? Artinya tantangan masyarakat modern ini lebih besar daripada masyarakat dulu. TV, HP itu tantangan. Yang bisa menyelamatkan dari tantangan ini, dari godaan ini hanya pondok. Karena di pondok gak bawa HP. Alhamdulillah. Karenanya bersyukur. Kan gak bawa HP di sini pondok ya. Gak ada. Paling ya ustadznya yang punya HP. Gak bawa. Ini pondok ini penyelamat memang zaman sekarang. Dan ini adanya HP, adanya TV, ini pengaruhnya luar biasa. Mengapa? Dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas shaghir wa yahramu fihal kabir. Anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa gara-gara tontonan di TV, tontonan di HP. Anak sekarang tuh cepat dewasa. Maksudnya cepat dewasa, cepat puber, cepat mengerti lawan jenis. Ini karenanya kalau anak tidak mondok itu berat saudara. Kalau anak itu hanya ada di rumah sekolah itu berat. Ya, memperhatikan rusaknya pergaulan. Apalagi sekarang berhubungan gampang pakai HP. Kalau dulu kan repot orang hubungan, harus pakai surat. Sekarang pakai HP. Daya rusaknya luar biasa. Jadi anak kecil cepat menjadi dewasa, artinya cepat nakal anak sekarang. Anak kecil tuh cepat ngerti. Kalau laki-laki ya, kalau dulu kan umur
10, 11, 12 gak ngerti kadang. Mana kawannya yang cantik, yang ganteng gak ngerti. Anak sekarang tuh 4 tahun, 5 tahun tuh ngerti. Dulu anak saya masih umur berapa dulu? Masih TK. Bilang sama mamanya, "Mi, saya kalau ke rumahnya tante yang sana suka," katanya. Mungkin masih umur 4 tahun. Kenapa? Tante yang sana tuh cantik-cantik. Teman kelas saya di TK kalah, katanya. Saya mikir, ini masih TK sudah ngerti sama orang cantik. Dulu gak ngerti gitu itu. Sudah ngerti. Artinya cepat, tantangan. Nah, pondok ini yang bisa menyelamatkan. Karenanya pondok ini ghuraba memang, orang asing. Asalkan pondoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pondoknya Wahabi ya bukan penyelamat, perusak itu. Karena pondoknya orang di luar Ahlus Sunnah itu biasanya mengajarkan durhaka kepada orang tua. Mengajarkan durhaka. Kalau Ahlus Sunnah ini memang mengajarkan baik. Karena orang ini kalau masuk Wahabi, orang tuanya dimusyrikkan, dikafirkan, sudah durhaka dah. Nanti kalau mati ya gak dibacakan tahlil, gak ada kenduri, gak didatangi kuburannya. Selesai. Kalau Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah ini mengajarkan berbakti pada orang tua. Jadi gak sembarang pondok saudara, harus pilih-pilih pondoknya. Ini yang dewasa, yang anak-anaknya keadaan sekarang. Wa yahramu fihal kabir, pengaruh dari fitnah televisi, HP. Orang yang dewasa cepat sekali tua. Ini sekarang. Kok cepat tua orang dewasa? Artinya cepat sakit, cepat gak sehat. Kalau orang dulu sampai usianya tua-tua sehat-sehat. Sekarang ini cepat punya penyakit. Kadang masih muda sudah rambutnya agak putih. Karena yang ditonton TV, yang dipikirkan persaingan hidup, persaingan ekonomi. Tetangganya beli mobil baru terkejut, wah ini harus beli lagi. Tetangganya punya kulkas terkejut, mau beli kulkas. Ini persaingan ekonomi sekarang itu masyarakat. Jadi pengaruhnya luar biasa. Akhirnya apa? Cepat tua pada orang. Karena yang dipikirkan uang terus. Ini dunia modern, ini tantangan. Dan yang bisa menyelamatkan ya pendidikan agama. Kalau orang itu berpendidikan agama, rajin wiritan, berzikir pada Allah, baca Quran, itu hatinya tenang itu. Pendidikan agama, dan pendidikan agama ya di pondok. Kemudian dalam hadis itu dikatakan wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Kalau ada dari fitnah itu kita tinggalkan, enggak ikut-ikutan fitnah. Enggak punya TV, enggak punya HP, enggak punya motor, enggak punya apa, orang-orang bilang kamu ini ketinggalan zaman. Orang enggak punya dianggap ketinggalan zaman. Dan betul saudara, saya ini ada di pondok 20 tahun. Pondok di kampung 2 tahun ya. Pondok di dekat rumah. Lulus SD, lalu mondok ke Sidogiri 18 tahun. Umur 30 tahun suruh pulang sama orang tua. Sudah waktunya nikah katanya. Akhirnya pulang. Pulang dari pondok masih ngarang-ngarang mau cari tunangan. Mencari orang mana ini waktu itu. Ada kawan bilang sama saya, kamu kok gak punya HP katanya saya. Saya buat apa punya HP? Saya gak perlu nelpon orang, dan mungkin gak ada orang yang perlu nelpon saya. Kata kawan ini apa? Sekarang ini zamannya, kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Harus punya kamu. Loh, saya belum kerja, gak punya uang, gak tahu modalnya dari mana. Apa kata dia? Kamu sering dipanggil kiai-kiai besar. Banyak kiai sering membutuhkan kamu. Coba minta HP. Kalau kamu pasti dikasih katanya. Karena sejak di pondok saya sering ikut pertemuan para kiai. Basul Masail, musyawarah sering. Saya masih.
Umur berapa? 22, 23 itu. Sudah sering ikut acaranya kiai-kiai. Saya bilang, enggak lah, malu. Masa ingin punya HP sampai ngemis-ngemis sama orang? Malu, harga diri. Lama-lama karena pulang dari pondok sering diundang ceramah, ngisi di masjid, pondok, di perguruan tinggi. Sering dikasih uang sama orang. Lama-lama isinya dompet dihitung. Berapa uang ini? Setelah dihitung agak banyak, saya tanya sama kawan, berapa harganya HP? Ustadz punya uang berapa? Kata, ada ini sekian. Waktu itu kira-kira 400.000 lah uang yang ada. Wah, itu HP bagus, Ustadz. Itu sudah cukup. Akhirnya beli HP seharga 400.000 waktu itu, tahun 2005. Akhirnya beli HP. Setelah beli HP, apa yang terjadi saudara? Bingung. Mengapa bingung? Ini mau nelpon siapa ini? Keluarga di rumah gak ada yang pegang HP. Saudara-saudara gak ada yang pegang. Punya HP sendirian. Akhirnya jadi gharib. HP-nya gharib. Akhirnya setiap jumpa dengan orang yang ditanya bukan apa kabar, tapi berapa nomor HP kamu. Karena takut dianggap ketinggalan zaman. Tahun 2009 jumpa dengan kawan saya, kawan lama gak jumpa. Tanya dia, Ustaz, apa merek HP-nya? Loh, bagus HP saya ini, Nokia baru. Ganti Ustaz, ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. BlackBerry itu apa? Apa kata dia? Allah, Ustadz ini ketinggalan zaman. Saya ini bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan. Jadi ada di belakang memang. Ustadz, kalau Ustadz ini punya BlackBerry, bisa kirim suara, kirim gambar, dan Ustadz bisa main Facebook. Loh, Facebook itu apa? Facebook itu hubungan global, hubungan dengan siapa saja, orang mana saja. Kan Ustadz ini kalau main Facebook gampang loh cari istri lagi, kata kawan ini. Padahal waktu itu saya ceramah sudah luar provinsi, sudah ke Bali, ke Jawa Tengah. Artinya kalau cuma cari istri lah, yang penting berani, nggak perlu pakai Facebook. Tinggal bisik-bisik sama kiai-kiai, ustadz-ustadz yang biasa saling undang. Carikan, pasti dicarikan. Kan yang penting kan berani kan orang kawin itu. Berani nikah. Akhirnya lama-lama apa? Saya gak mau sebenarnya beli BlackBerry. Ada putranya kiai saya, nelpon saya waktu saya mondok di Sukabumi. Kamu kalau gak ada acara ke pondok lah, saya rindu katanya. Saya datang. Pas datang, diajak jalan-jalan, kata beliau, kamu ini sering undangan kemana-mana, pasti banyak uangnya. Terus ada apa Gus? Kamu beli BlackBerry. Lo untuk apa? Saya menghubungi kawan-kawan kamu lewat BlackBerry juga, biar kamu juga pakai BlackBerry kan. Akhirnya beli BlackBerry, takut ketinggalan zaman. Betul saudara. Tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Saya panitia juga narasumber. Kawan-kawan menghampiri saya, para peserta. Kiai, kok HP-nya jelek katanya. Ini HP jadul. Gimana? Kiai ini mestinya paling enggak jelek-jelek waktu itu 2014. HP-nya Samsung Note 3. Ada sekarang Samsung Note 3, enggak ada ya? Sudah habis HP lama. Loh, saya gak bisa caranya pakai. Nanti saya ajari katanya. Padahal saya tahu, saya bilang gak bisa karena harganya mahal. Mahal harganya, buat apa? Akhirnya saya diajak jalan, saya antar. Saya diantar di Surabaya di mall itu. Akhirnya beli HP Samsung Note 3 waktu itu 8,5 juta. Takut ketinggalan zaman.
Nah, artinya apa? Pada masa sekarang ini banyak orang membeli barang-barang mahal. Itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena gaya hidup. Takut mati gaya. Sekarang. Dan itu gak boleh dituruti, saudara, gak bagus, itu merusak. Iya kalau ada, kalau gak ada. Dan sekarang ini kan memang gampang. Orang gak punya uang bisa punya motor baru, mobil baru bisa. Yang penting punya uang dikit-dikit, bawa KTP, datang ke dealer, siap tanda nanti tiap bulan dikejar-kejar itu. Kadang-kadang anak-anak yang uangnya pas-pasan, jarang punya uang, HP-nya bagus. Loh, kok HP-nya bagus? Belum lunas ini, kok belum lunas? Ini baru 2 bulan bayarnya, masih tinggal berapa bulan lagi katanya. Artinya bagaimana? Kehidupan modern seperti itu. Dan itu yang bisa mengatasi pengaruh kehidupan modern hanya masyarakat pondok pesantren. Karenanya ada di pondok itu penting, saudara. Pondok. Kalau enggak ada di pondok, terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang. Terpengaruh faham Wahabi, terpengaruh faham Syiah, durhaka pada orang tua, segala macam. Ini kalau tidak ada di pondok. Karenanya bersyukur ya, adik-adik ini bersyukur bisa ada di pondok. Dan para wali santri juga bersyukur anaknya ada di pondok. Mengapa? Orang ada di pondok, orang belajar ilmu agama itu gak perlu khawatir. Ada di pondok gak perlu khawatir. Mengapa? Anak pondok itu setelah dewasa pantas menjadi apa saja. Jadi presiden pantas, anak pondok. Mengapa? Kita dulu punya presiden Gus Dur, anak pondok. Wakil presiden pantas. Sekarang ini wakil presidennya Kiai Ma'ruf Amin, anak pondok itu alim, pandai baca kitab. Apalagi jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, banyak ya alumni pondok. Karenanya anak pondok ini gak perlu berkecil hati. Yang penting apa? Yang penting rajin belajar. Anak pondok ini kalau rajin belajar, insya Allah setelah pulang menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma. Jadi ketika di pondok ini rajin menghafal, rajin belajar, punya keinginan yang besar, punya impian yang besar, maksudnya punya cita-cita yang tinggi. Kalau itu dimiliki, insya Allah nanti jadi orang sukses. Ini cerita dikisahkan dalam kitab Bahjatul Majalis karangan Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi, atau di dalam kitab Al-Aqdul Farid karangan Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi, atau dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Dulu pada masa sahabat ada 4 remaja, anak laki-laki remaja ya, kira-kira seusia kamu-kamu ini. Kira-kira ya usianya di atas 10 tahun, tapi masih remaja, belum dewasa. Ketika 4 anak remaja ini duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang dari mereka ada yang bilang, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi impiannya. Besok setelah dewasa ingin jadi apa. Dibilang begitu, akhirnya apa saudara? Akhirnya salah satu dari mereka, kakak tertua dari 3 bersaudara. Yang 4 remaja ini, yang 3 orang kakak beradik, 1 orang teman akrab. Kakak tertua dari mereka namanya Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, saya ingin menjadi khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden. Saya ingin menjadi khalifah yang menguasai Mekah, Madinah, dan Irak, kata Abdullah. Begitu Abdullah berkata begitu, teman akrabnya Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dia bilang apa? Kata Abdul Malik, kalau saya ingin menjadi khalifah menguasai seluruh negara Islam.
ingin saya kuasai semua seluruh negara Islam, kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah punya adik namanya Urwah. Apa kata Urwah? Saya ingin menjadi ulama besar aja. Nanti para pelajar cari-cari saya, belajar ilmu agama. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya Mus'ab bin Zubair. Saya cita-cita ada dua. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Saya gak perlu jadi khalifah, cukup jadi gubernur. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua kata dia, saya ingin berpoligami. Apa poligami itu? Punya istri lebih dari sah. Jadi ingin punya istri 2 orang. Saya gak ingin punya istri 1, ingin 2. Ditanya sama kawannya, kamu ingin sama siapa? Kata Mus'ab bin Zubair, saya ingin melamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya ingin kawin dengan itu. Terus siapa lagi? Katanya 2. Satunya, saya ingin kawin dengan Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Ingin kawin dengan. Akhirnya apa? Dah waktu berjalan next ya. Kalau TV, kalau sinetron 10 tahun kemudian. Ini bukan 10 tahun saudara, lama. Mungkin 40 tahun atau 50 tahun. Tahun 65 Hijriah. Tahun 65 Hijriah. Jadi kira-kira 50 tahunan lah. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid bin Muawiyah ini berwasiat bahwa penggantinya sebagai khalifah adalah putra mahkota anaknya sendiri, Muawiyah bin Yazid. Akhirnya begitu dia meninggal, sang anak Muawiyah bin Yazid dilantik menjadi khalifah. Ternyata begitu dilantik, Muawiyah bin Yazid gak sanggup jadi khalifah. Wah, saya gak sanggup jadi khalifah, saya mundurkan diri. Akhirnya meletakkan jabatan, mengundurkan diri. Kira-kira dapat 2 bulan, Muawiyah bin Yazid ini meninggal dunia. Begitu Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, akhirnya negara Islam mengalami kevakuman, kekosongan. Gak punya pemimpin tertinggi, gak punya khalifah. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, Abdullah bin Zubair melalui tim suksesnya tampil menjadi khalifah. Saya aja jadi khalifah. Dibaiat oleh orang-orangnya. Akhirnya apa? Penduduk Mekah, penduduk Madinah dan Irak menyatakan baiat pada beliau. Sesuai cita-citanya, menjadi khalifah yang menguasai Mekah, Madinah dan Irak. Karena itu keinginannya. Setelah itu penduduk Syam. Penduduk Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina dan Mesir. Penduduk Syam dipimpin oleh Bani Umayyah, Marwan bin Al-Hakam. Penduduk Syam ini akan melakukan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Marwan kirim surat akan baiat. Ternyata Abdullah bin Zubair gak mau. Mengapa? Ngajak perang. Nggak, perang aja, Syam dengan saya perang aja. Karena Marwan ini dulu yang membunuh ayah beliau, Sayyidina Zubair bin Awam, dalam perang Jamal 30 tahun sebelumnya. Ingat, 30 tahun yang lalu ini kan membunuh ayah saya, perang. Akhirnya perang. Penduduk Syam dengan Abdullah bin Zubair perang. Sampai Marwan meninggal. Begitu Marwan meninggal, peperangan dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, temannya ketika masih kecil. Akhirnya perang selama 8 tahun. Setelah perang selama 8 tahun, akhirnya apa? Abdullah bin Zubair kalah perang. Setelah Abdullah bin Zubair kalah perang, akhirnya apa? Abdul Malik bin Marwan tampil menjadi khalifah. Seluruh negara Islam menyatakan baiat pada beliau sesuai dengan cita-cita, karena inginnya menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam. Tercapai.
Lalu bagaimana adiknya Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair punya adik namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini sejak masih kecil rajin belajar, rajin menghafal. Karena rajin belajar, maka belum tua, usianya belum 20 tahun. Urwah ini sudah menjadi salah satu ulama besar di kota Madinah. Usianya masih muda, karena rajin. Para ulama, para pelajar dari mana-mana berdatangan kepada beliau, menimba ilmunya, hadis-hadisnya dipelajari. Alim orangnya. Lalu adanya Abdullah yang satunya Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya ada dua. Pertama menjadi gubernur di Irak. Begitu abangnya menjadi khalifah, Mus'ab dipanggil, "Adik, kamu berangkat ke Irak." "Ada apa, Bang?" "Kamu jadi gubernur di Irak, ini SK-nya." Karena abangnya jadi khalifah, jadi gubernur dia. Lalu dia cita-citanya lagi satunya apa? Poligami, ingin punya istri 2 orang. Ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, diterima. Mengapa diterima? Karena beliau juga keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya baginda Rasulullah SAW. Itu ayahnya. Ibunya Mus'ab ini bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, orang bangsawan pula. Begitu ngelamar diterima. Setelah itu lalu ngelamar satunya, Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Aisyah ini waktu itu di Madinah terkenal sebagai wanita paling cantik dan cerdas. Kecerdasannya seperti laki-laki. Perempuan itu kalau cantik banyak yang minat, cerdas banyak yang minat. Tapi kalau ada perempuan selain cantik cerdas juga, insya Allah semuanya berminat. Sepakat, laki-laki sepakat kalau perempuan cantik dan cerdas. Kalau cuma salah satunya, wah enggak, itu cantik tapi bodoh itu. Atau cerdas tuh enak, kamu dapat itu, anaknya nanti cerdas, kurang cantik, ingin cari yang cantik. Tapi kalau ada perempuan cantik cerdas, semua laki-laki sepakat itu. Kalau ini sepakat. Nah, Mus'ab ini ngelamar Aisyah binti Thalhah, jadi istri nomor 2. Diterima. Mengapa? Mus'ab ini orangnya ganteng, terkenal ganteng. Orang ganteng itu kalau ngelamar gak boleh ditolak, walaupun jadi nomor 2. Nah, artinya apa? Ini penting. Cita-cita itu penting, saudara. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini harus punya keinginan. Apa cita-citanya, impiannya? Ya terserahlah. Apa besok nanti setelah hafal pindah ke Temboro atau pindah ke Pekanbaru, ya, melanjutkan belajar, pandai baca kitab, jadi orang alim. Setelah itu buka pondok juga di mana begitu. Atau nanti jadi penceramah, karena di Riau ini punya penceramah nasional, UAS, Ustaz Abdul Somad. Saya ingin jadi penceramah. Tahu jadi apa? Enggak lah, saya ingin jadi Bupati Bengkalis. Gak apa-apa. Kamu mondok, saya ingin jadi bupati. Gak apa-apa. Mengapa? Anak pondok itu pantas jadi apa saja. Yang penting ketika di pondok itu rajin belajar. Makanya di pondok itu yang rajin, saudara, rajin belajar itu. Kalau orang rajin belajar, insya Allah bisa jadi apa saja. Dulu ketika yang menjadi sultan di Turki namanya Sultan Murad. Sultan Murad ini punya anak namanya Muhammad, diangkat jadi putra mahkota. Lalu dimasukkan pondok. Pondoknya seorang mursyid thariqah namanya Syekh Aqo Syamsuddin. Namanya anaknya sultan, anaknya raja, mestinya kan harus ahli ketangkasan.
pandai main pedang, pandai memanah, pandai silat. Ternyata Muhammad ini di pondoknya rajin menghafal Quran, rajin menghafal nahwu, shorof, fikih, tafsir, rajin belajar. Karena rajin belajar, ayahnya khawatir, Sultan Murad, loh anak saya ini kok rajin belajar, nanti jadi ulama ini. Anak saya ini calon raja, calon sultan. Akhirnya orang tuanya menghadap pada gurunya, pada guru anaknya, Syekh Aqwa Syamsuddin. Guru, ya ada apa? Anak saya ini calon pengganti saya sebagai sultan. Iya. Anak saya kok rajin belajar, guru, rajin menghafal, rajin belajar. Nanti jadi ulama, mestinya akan rajin latihan. Latihan main pedang, main tombak, latihan memanah, latihan ketangkasan, senjata. Ini gimana guru anak saya? Apa kata gurunya? Kamu jangan khawatir. Kalau anak kamu rajin belajar ilmu agama, berarti sangat pantas menjadi apa saja, termasuk menjadi raja. Akhirnya ayahnya menerima. Lama-lama setelah anaknya dewasa, kira-kira waktu itu usianya 14 atau 15 tahun, ayahnya Sultan Murad ini punya keinginan khalwat, uzlah, menjauh dari kehidupan dunia. Akhirnya apa? Beliau mengeluarkan dekret, keputusan penting. Anaknya Sultan Muhammad yang masih umur 14 tahun diangkat jadi raja. Dia menyerahkan kerajaannya pada anaknya. Beliau sendiri pergi ke hutan beribadah kepada Allah, fokus beribadah. Anaknya sudah alim, anaknya 14 itu sudah alim, jadi sultan. Nah karena sultan yang baru ini masih anak-anak, umur 14 tahun, gak serius ngurus kerajaan. Tiap hari ke istana sebentar, habis itu pengawalnya diajak ke hutan mencari rusa, berburu. Tiap hari pengawalnya diajak main-main, kerajaannya gak diurus. Lama-lama negara-negara Kristen di Eropa mendengar kalau kerajaan Islam, rajanya masih anak-anak dan tidak peduli kerajaannya. Akhirnya apa? Paus, pimpinan Katolik tertinggi yang berpusat di Vatikan, di Yunani ya. Mana Vatikan itu? Hah? Di Yunani, di Italia, yang berpusat di Vatikan di Italia, memprovokasi raja-raja Eropa agar mengumpulkan puluhan ribu tentara menyerbu negara Islam. Sekarang negara Islam sedang lengah, rajanya sibuk main-main ke hutan tiap hari. Akhirnya mengumpulkan puluhan ribu tentara. Sultan Muhammad sudah bukan 14, mungkin sudah 17 tahun. Tapi ya bertahun-tahun kerjanya begitu. Akhirnya apa? Rencana jahat orang Kristen ini tercium oleh intelijen Islam waktu itu. Intel segera lapor kepada Sultan Muhammad. Sultan mau lapor, ada apa? Sekarang ini negara-negara Kristen mengumpulkan puluhan ribu tentara akan menyerbu kerajaan kita. Gimana kita menghadapi mereka? Sultan Muhammad terkejut. Loh gimana ini katanya? Awak belum pengalaman perang. Akhirnya apa? Dia ingat, loh bapak saya kan masih ada. Akhirnya dia kirim surat sama ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Sultan Muhammad kepada ayahanda Sultan Murad. Ayah, situasi negara sekarang dalam keadaan genting. Karena orang-orang Kristen di Eropa mengumpulkan puluhan ribu tentara akan menyerang kerajaan Islam. Oleh karena itu, kalau ayahanda merasa sebagai sultan dari kerajaan ini, pulang ke istana untuk memimpin perang. Tapi kalau ayahanda merasa bahwa saya sebagai sultan kerajaan ini, maka saya sebagai sultan perintahkan ayah pulang ke istana untuk memimpin perang.
Anaknya alim ya, karena rajin belajar, pinter, retorikanya pinter. Wassalam, tertanda Sultan Muhammad. Akhirnya ayahnya pulang di istana dari hutang. Sampai di istana anaknya gak ada. Mana sultannya? Tadi pergi sama pengawal katanya. Ya seperti biasanya main-main ke hutan. Lama-lama pulang. Pulang sore-sore ada ayahnya. Melihat ayahnya datang, dia jalan sambil jalan pakai lutut, takzim pada ayahnya. Setelah jumpa dengan ayahnya, minta maaf ayah, saya menghabiskan masa-masa muda katanya. Karena saya masih anak-anak, oleh ayah diangkat jadi sultan. Masa main-main saya belum habis. Dan insya Allah sekarang sudah habis. Akhirnya perang sama ayahnya, diajak perang melawan Kristen. Ternyata apa saudara? Dalam peperangan itu umat Islam diberi kemenangan luar biasa. Tentara Kristen hancur lebur, banyak yang mati. Selesai perang, Sultan Murad ini didampingi anaknya melakukan inspeksi anak buahnya yang meninggal, yang gugur, yang luka-luka. Ada tentara kafir masih hidup pura-pura mati, dia pegang belati. Begitu Sultan Murad lewat di situ, dia bangun, tiba-tiba menusuk Sultan Murad. Sultan Murad meninggal waktu itu, ditusuk secara sembunyi-sembunyi. Anaknya menyaksikan kejadian itu, Sultan Muhammad. Akhirnya apa? Melihat ayahnya sendiri meninggal, dibunuh orang kafir, semangatnya mendidih, semangatnya membara untuk perang. Setelah itu beliau benar-benar menjadi panglima perang yang tangguh. Tidak lama kemudian, ketika Sultan Muhammad ini usianya 22 tahun, ada rencana menaklukkan negara Romawi Timur. Romawi Timur ini pusat kerajaan Kristen waktu itu. Romawi Timur itu kalau sekarang negara Turki, itu dulu negara Kristen. Kalau sekarang kan 99% kan Muslim, dulu Kristen. Dan kerajaan Romawi Timur ini bentengnya tinggi dan tebal, kokoh, gak bisa ditembus. Cuman Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? La tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal jaishu jaishuha wala ni'mal amiru dzalikal jaish. Konstantinopel nanti benar-benar akan ditaklukkan oleh umatku. Maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima pasukan itu. Karena Rasulullah pernah berjanji Konstantinopel, Romawi Timur akan ditaklukkan. Sejak masa sahabat sudah dikirim tentara, tapi selalu gagal. Ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari gugur di samping benteng Konstantinopel, dikubur di situ. Sahabat Abu Ayyub berkali-kali. Akhirnya Sultan Muhammad ini ketika masih kecil, oleh ayahnya sering diajak melihat-lihat benteng Konstantinopel. Dan dibilang, anakku, siap ayah, itu musuh kamu, harus kamu kalahkan. Kamu harus menang menghadapi itu. Siap kata. Jadi sejak kecil anaknya ini memang punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Dan itu negeri Kristen paling penting, paling besar waktu itu. Akhirnya apa? Dilakukan persiapan selama kira-kira 6 bulan menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Konstantinopel benar-benar ditaklukkan oleh Sultan Muhammad. Setelah Konstantinopel ini ditaklukkan, para ulama memberi beliau gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Mengapa? Karena penaklukan ini sesuai dengan janji baginda Rasulullah. Setelah Konstantinopel ini takluk, apa yang terjadi saudara? Seluruh negara-negara besar menyatakan damai pada beliau. Raja Rusia mengirimkan utusan serta putrinya
menyatakan damai dengan Sultan Muhammad dan putrinya diserahkan sebagai selir. Raja yang satunya kirim putrinya juga. Semua raja-raja mengirimkan putrinya jadi selirnya, karena sudah menjadi sultan paling besar waktu itu. Kamu belum dapat kiriman selir. Nanti ya kalau sudah besar dapat kiriman selir. Mirip ya. Kalau yang ini ada bukan sultan tapi sering dapat kiriman, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan. Tahu Syekh Abdul Wahab Rokan? Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah di Besilam. Mana Besilam itu? Langkat, Sumatera Utara. Istrinya 40. Tapi bukan 44. Istrinya 4 terus beliau. Nanti dapat beberapa bulan, tiba-tiba orang tua laki perempuan datang bawa putrinya masih muda. Syekh, ini gimana? Dulu kami belum punya anak, bernazar kalau punya anak gadis cantik diserahkan ke Syekh jadi istrinya. Akhirnya istrinya yang 4 dipanggil. Ini siapa? Salah satu yang mau mundur. Karena ini ada orang nazar, kalau gak dilakukan dosa, kasihan. Hanya istri yang nomor berapa mundur. Akhirnya ganti pemain baru. Nanti dapat berapa bulan lagi ada orang lagi kirim. Gimana Syekh, nazar ini? Nazar. Akhirnya panggil lagi yang 4. Siapa yang mau mundur nih? Ada nazar lagi gitu. Sampai 40. Karenanya nggak perlu jadi sultan, itu jadi syekh, asalkan sudah makbul, diterima oleh Allah, dapat kiriman juga itu. Ini kalau laki-laki cocok ini. Artinya apa? Orang belajar ilmu agama itu pantas jadi apa saja. Nggak perlu khawatir. Yang penting ketika di pondok jadi santri yang rajin, jadi santri yang bersungguh-sungguh. Siap? Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses. Amin Allahumma. Ini tausiah dari saya yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan pondok ini semakin maju ke depan. Banyak orang-orang soleh yang singgah di sini. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.